anaknya kepada Molok, ia harus benar-benar dihukum mati. Rakyat negeri itu haruslah merajamnya dengan batu. Aku sendiri akan menghadapkan wajahku menentang orang itu, dan aku akan melenyapkannya dari antara bangsanya, sebab ia telah menyerahkan anaknya kepada Molok, sehingga kenajisan tempat kudusku dan mencemarkan namaku yang kudus. Apabila bangsa negeri itu coba-coba menutup matanya terhadap orang itu ketika ia menyerahkan anaknya kepada Molok, sehingga tidak menghukum mati orang itu, maka aku sendiri akan menghadapkan wajahku melawan orang itu dan melawan kaumnya, dan akan melenyapkan di antara bangsanya semua yang melakukan persundalan mengikutinya untuk bersundal dengan Molok. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh beramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduskanlah kamu, sebab akulah Tuhan Elohim. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Dia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. 11. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukum mati. Mereka telah melakukan suatu perbuatan keji, maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. 14. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu suatu perbuatan mesum. Ia dan kedua perempuan itu harus dibakar, supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. 15. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati, dan binatang itu pun harus kamu bunuh juga. 16. Apabila seorang wanita menghampiri hewan tertentu untuk bersetubuh dengannya, maka engkau harus membunuh wanita dan hewan itu, keduanya harus dihukum mati, dan darah keduanya tertanggung atas mereka berdua. Apabila seorang pria mengawini saudara perempuannya, baik anak perempuan ayahnya ataupun anak perempuan ibunya, lalu ia melihat kemaluan wanita itu dan wanita itu pun melihat kemaluannya, maka hal itu merupakan perbuatan tidak senonoh, sehingga mereka harus dilenyapkan di hadapan bangsanya, karena ia sebenarnya telah menyingkapkan kemaluan saudara perempuannya, maka ia harus menanggung kesalahannya. Apabila seorang pria bersetubuh dengan seorang wanita yang sedang haid, dan ia menyingkapkan kemaluan wanita itu sehingga membuka kelelehannya, dan wanita itu membiarkan kelelehan darahnya, maka keduanya harus dibinasakan di antara bangsanya.
Janganlah engkau menyingkapkan kemauan saudara perempuan ibumu atau saudara perempuan ayahmu. Sebab jika orang melakukan hal itu, berarti ia menyingkapkan kemaluan kerabat dekatnya, dan tentu ia harus menanggung kesalahannya sendiri. 20. Apabila seorang pria bersetubuh dengan bibinya, maka ia sebenarnya telah menyingkapkan kemaluan pamannya, dan mereka harus menanggung dosa mereka. Mereka akan mati tanpa keturunan. 1. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu kecemaran karena ia melanggar hak saudaranya laki-laki dan mereka akan tidak beranak. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya itu, supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan ku halau dari depanmu, karena semuanya itu telah dilakukan mereka, sehingga aku muak melihat mereka. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Elohimmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. 25. Kamu harus membedakan binatang dan tidak haram dari yang haram, dan burung-burung yang haram dari yang tidak haram, supaya kamu jangan membuat dirimu jijik oleh binatang berkaki empat dan burung-burung dan oleh segala yang merayap di muka bumi yang telah kupisahkan supaya kamu haramkan. 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berulang kali saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang tertulis dalam kitab suci, ya, dalam Bible ini tidak ada yang ditutup-tutupi, ya, tidak ada yang disembunyikan. Saudara akan merasa apa yang baru saja dibaca ini tabu, ya, sesuatu yang mestinya nggak diungkapkan, dibicarakan, dikatakan di publik. Tentu saudara akan mengatakan seperti itu. Itu artinya pikiran saudara ngeres. Ya, saudara menutup-nutupi apa yang benar yang tertulis di dalam kitab suci. Jelas di sini ada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri untuk umat manusia. Tentunya melalui umat pilihannya. Siapa umat pilihannya? Bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Ditetapkan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu Bapak Ibu Saudara sekalian ketahui, ada 613 hukum atau peraturan yang harus dilakukan oleh orang Israel. Loh, enak apa enggak menjadi umat pilihan Tuhan? Enggak enak, saudara. Ya, ini Tuhan memisahkan bangsa ini di antara bangsa-bangsa yang ada di dunia. Ya, tertulis di dalam ayat yang ke-24 ini. Akulah
Yahweh Elohimmu yang telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Coba, apakah ada kalimat ini dikatakan oleh Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi itu kepada bangsa lain? Tidak ada. Hanya satu-satunya yang menerima perintah, mandat, dan dipisahkan dari bangsa lain itu bangsa Israel. Diulangi lagi, ya, diulangi lagi di ayat yang ke-26. Yahweh adalah kudus dan aku telah memisahkan kamu dari antara bangsa-bangsa lain untuk menjadi milikku. Gak enak saudara menjadi pilihan dari Bapak Yahweh, dari Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Gak enak. Sampai hari ini dimusuhi oleh banyak bangsa. Itu dikira enak jadi pilihannya Tuhan. Gak enak. Ya sama seperti saudara sebagai seorang beriman yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah saudara enak merasakan kenikmatan ketika menerima Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terus saudara merasa enak? Coba beritakan dan katakan kepada orang lain. Ya, saudara-saudara, saat ini saya mengenal sebagai Yeshua HaMashiach, tetapi sudah ratusan bahkan ribuan tahun nama itu diperkenalkan sebagai nama Yesus Kristus. Dan ketika saya memperkatakan nama Yesus Kristus kepada orang-orang di sekitar saya yang non-Kristen, yang non seiman, maka mereka pasti merasa sirik dan memusuhi saya. Itu fakta, kenyataan yang terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, engkau yang tahu dari awal mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan saat ini saya memahami sebagai Yeshua HaMashiach sebagai Juru Selamat saya, akan mengalami hal yang sama, salib dan tantangan yang sama seperti bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel. Sampai hari ini mereka mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Bukan saya pro pada bangsa pilihan tersebut, tetapi ini apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dari kitab suci. Saya tidak membahas itu malam hari ini, tapi malam hari ini yang saya akan bahas adalah saudara yang tadi sudah baca. Ada aturan-aturan dan kenyataan itu sekarang ini sudah terjadi. Ribuan tahun yang lalu itu sudah terjadi dan hari ini terjadi lagi dan ditetapkan sebagai undang-undang perkawinan monoteisme, ya, perkawinan sesama jenis. Padahal ini ribuan tahun yang lalu sudah dikatakan di dalam ayat yang ke-13 dari Imamat pasal yang ke-20. Apabila seorang pria bersetubuh dengan pria lain seperti layaknya bersetubuh dengan wanita, mereka telah melakukan kejijikan. Keduanya harus dihukum mati dan darah mereka tertanggung atas mereka. Itu ya, perkawinan homogen sesama jenis dan ditetapkan oleh undang-undang. Yang ironis, yang tragis, yang sangat mengerikan, pendeta-pendeta itu kok bisa memberkati, padahal ini sudah tertulis jelas di dalam kitab suci, itu tidak boleh.
Tapi kok bisa pendeta berani-beraninya melanggar akan perintah Tuhan itu? Itu urusan saudara. Tapi saat malam hari ini saya katakan, apa yang tertulis dalam kitab suci ini jangan dilanggar. Kalau saudara mau menikmati kenikmatan dunia, silakan. Tapi saya katakan dengan tegas, jangan berharap untuk dapat menikmati kenikmatan yang kekal, yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang takut, taat, dan melakukan perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini yang perlu kita dalami dan perlu kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Jangan berdalih bahwa Tuhan itu penuh kasih, penuh kemurahan, Tuhan itu penuh toleransi. Kan saya itu manusia, dalam kodrat sebagai manusia itu penuh kelemahan, kekurangan. Itu selalu berdalih seperti itu. Sekali-kali saya katakan, Tuhan tidak pernah kompromi, tidak pernah bernegosiasi dengan tawaran-tawaran dan pengakuan saudara sebagai seorang yang lemah. Tuhan sekali-kali tidak pernah kompromi. Dia menetapkan hukum yang ditetapkan ini sebab Tuhan tahu bahwa hukum dan ketetapan yang ditetapkan oleh Tuhan ini itu manusia pasti bisa melakukan, pasti sanggup melakukan perintah-perintah yang Tuhan tetapkan. Kalau saudara menjadi seorang Yahudi, orang bangsa Israel, harus menaati 613 hukum. Ya, kalau dalam bahasa Surabaya itu bongkong, saudara, ya, nggak akan mampu, saudara, nggak akan bisa. Kita ini diberi ketetapan hanya 10 hukum, ya, 10 perintah yang melalui Musa, 10 Torah. Itu kecil, enteng, harusnya semua bisa. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan berzina. Ya, itu kan sesuatu peristiwa yang ringan sebenarnya dibandingkan dengan yang 613. Yang 613 itu waduh ketat sekali. Mereka harus taat melakukan. Sampai pada hari saja, hari Sabat, benar-benar mereka tidak berani melakukan pekerjaan, melakukan aktivitas di hari Sabat. Kalau kita enak sebagai orang jento, ya, bukan umat pilihan, sebagai orang asing, orang jento, itu walaupun hari Sabat, tidak tahu hari Minggu, mau ke mall, mau ke mana rekreasi, mau masak, mau ya shopping, bebas. Coba saudara menjadi orang pilihan, orang Yahudi, nggak berani mereka pada hari Sabat itu untuk melakukan shopping, ke mall, ya, nggak berani melakukan aktivitas. Kita ini enak, saudara. Cuma diberi 10 perintah. Gampang kita ini. Kecil 10 perintah ini. Jangan dianggap berat. Hormatilah orang tua. Ya. Itu 10 perintah Tuhan itu gampang. Kalau saudara mau, ya harus mau. Hanya 10 perintah yang ditetapkan itu persyaratan untuk orang jento kita ini untuk bisa masuk kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini ada satu hal lagi yang sangat penting yang perlu Bapak Ibu Saudara ketahui. Coba kita kembali kepada bacaan kita malam hari ini, ya, di dalam Imamat pasal yang ke-20. Tadi saudara sudah membaca hal-hal yang
tabu, hal-hal yang mestinya tidak perlu disampaikan di depan umum, di depan publik, itu tabu ya. Sekarang tidak tabu ya, saya tidak bahas yang tabu lagi, tapi saya membahas, coba perhatikan ayat yang kedua. Katakanlah kepada Bani Israel demikian, setiap orang baik selaku Bani Israel maupun pengembara, ini kalau di dalam bahasa asli pengembara ini gento ya, orang asing. Jadi saudara dan saya ini sebagai orang gento. Nah ini kan ada dua orang dia, satu Bani Israel, kedua maupun pengembara yang menumpang di Israel yang menyerahkan anaknya kepada Moloch. Ini ya, sekarang saya selanjutnya tidak bicara yang tabu, tapi berbicara tentang Moloch. Ini hukum berlaku tentu pasti bagi orang Israel, tetapi bagi orang gento, bagi saudara, bagi saya, ini juga berlaku ya. Apa sih itu Moloch? Bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir untuk menuju tanah Kanaan, dan di tanah Kanaan ini mereka adalah penyembah dewa Moloch. Nah ini loh ya, saya jelaskan kepada saudara sekalian, kenapa bangsa Kanaan yang tinggal di Kanaan waktu itu dihabiskan, karena mereka nggak bertobat. Mereka ini menyembah Moloch. Makanya bangsa Israel ini diutus untuk melenyapkan bangsa yang menyembah kepada Moloch. Apa itu Moloch? Ya, dewa Moloch itu dewa apa? Pasti pertanyaan saudara akan seperti itu. Saya beritahu kepada Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Jadi ada dua hal penting yang malam hari ini kita bahas. Satu tadi tentang yang tabu tadi ya. Apa itu tabu tadi? Saudara baca sendiri dengan seksama tentang yang tabu tadi ya. Kemudian yang kedua ini tidak kalah pentingnya, yaitu menyembah kepada Moloch. Moloch itu bagi orang Kanaan adalah dewa kesuburan tanah. Tetapi ketika mereka menyembah kepada Moloch, Moloch ini tidak saja minta supaya orang-orang Kanaan ini menyembah dia, tidak, ada syaratnya. Itu tanah tersebut supaya subur, maka mereka ini menyembah kepada Moloch. Tapi Moloch ini minta syarat. Apa syaratnya? Anak-anak. Kalau di dalam zaman modern ini pesugihan, ya saya katakan kalau dalam zaman modern ini pesugihan, gitu loh. Ayo coba periksa tetangga saudara, kiri kanan saudara. Kalau salah satu dari anak mereka ini ada yang cacat, pasti mereka ada pesugihan itu. Ya, saya katakan dengan tegas malam hari ini, bertobat. Itu jangan korbankan anakmu untuk pesugihan. Ini sudah tertulis di dalam kitab suci ini. Orang-orang Kanaan ini kepingin makmur, pingin tanahnya subur. Mereka ini mempersembahkan anaknya kepada Moloch, dewa Moloch. Di zaman modern ini orang-orang minta supaya sukses dan sugih, kaya raya, ya. Mereka mempersembahkan anaknya untuk pesugihan. Moloch ini dewa yang sudah ada ribuan tahun yang lalu, dan dia masih bekerja sampai saat ini.
minta syarat anaknya untuk dipersembahkan. Saudara-saudara, kalau saudara melakukan hal itu, hari ini saya katakan bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Tidak tahu agama apapun saudara, kalau saudara itu mempersembahkan anak saudara sehingga anak saudara itu menjadi anak yang cacat, itu saudara sudah mempersembahkan kepada Molok. Saudara sudah bersekutu dengan setan, ya. Itu nanti setan itu tidak memberi gratis, saudara, saya katakan. Tidak akan dia memberi gratis. Yang pertama tadi anak Anda diminta. Yang kedua nanti ada tuntutan dan permintaan lagi untuk saudara kaya itu. Dia tidak mungkin terus sudah kamu menikmati kekayaan, cukup anakmu satu ini saja menjadi persembahan bagi saya. Tidak akan setan itu berkata seperti itu. Pasti dia akan minta yang lain-lain gitu. Oleh karena itu sekarang saya katakan bertobat. Masih ada kesempatan untuk bertobat, kembali kepada Tuhan. Apapun agamamu, ya, apapun agama saudara, bertobat, kembali kepada Tuhan. Kalau saudara non-Kristen, bertobatlah, datanglah kepada tokoh agama saudara dan minta ampun kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Kalau saudara yang Kristen, mari datang kepada Tuhan, dan Tuhan Sang Pengampun itu akan mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran saudara. Di Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pesan penting pada malam hari ini tentang tabu-tabu tadi, baca dengan seksama dan lakukan dengan benar. Apa yang tabu-tabu tadi jangan dilanggar, itu perintah Tuhan. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya, jangan bersekutu dengan Molok, jangan bersekutu dengan setan. Saudara akan masuk neraka dengan cara saudara tersebut. Mari bertobat. Masih ada kesempatan selama masih kita hidup, kesempatan itu masih ada. Puji Bapak Yahweh, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Terima kasih ya Bapak atas daftar Elohim malam hari ini yang Engkau telah buka dan singkapkan untuk kami sekalian ya Bapak. Ada satu peraturan-peraturan yang penting yang tidak boleh kami langgar, tentang hal-hal yang tabu yang baru saja kami baca ini. Dan yang kedua tidak kalah pentingnya, kami tidak boleh bersekutu dengan Molok. Kami tidak boleh bersekutu dengan setan dan jin dan sejenisnya. Kami hanya percaya kepada Engkau ya Tuhan, satu-satunya pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta dan jagat raya ini. Kami percaya kepada Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Lindungi kami, kuatkan kami, mampukan kami untuk melawan kekuatan-kekuatan roh-roh penghulu-penghulu di udara ini. Sekali lagi saat malam hari ini ya Tuhan, lindungi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami mampu dan dapat melawan kuasa-kuasa penghulu-penghulu di udara itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau masih ada di sekitar kami yang mereka mengaum-ngaum seperti singa untuk menerkam, mengganggu kami, sekali lagi kami katakan demi dan dalam nama Yesus Masih kami usir, kami patahkan dan kami hancurkan keluar jauh dari kami. Kami hanya izinkan hadirat Tuhan, kuasa Ruach Kodes ada di dalam kehidupan kami, di sekitar kami, melindungi dan menyertai kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas perlindungan-Mu, atas penyertaan-Mu, atas kuasa-Mu yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami, Mesias kami yang hidup, Yesua Sang Mesias, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.
Haleluya. Mari kita pujikan pujian nomor 108. Kemudian kita akan masuk di dalam doa syafaat. Nanti Ibu Eni yang berdoa syafaat. Nun di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambangku untuk nestapa cenang. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus dosa manusia. Meski salib itu dicela, dicecah, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa kita. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurang ku teguh dan mahkota tetap milikku. Meski salib itu, meski salib itu dicecah, dicela, bagiku tiada taranya. Anak dombaku masuk dunia gelap, disalib karena dosa kita. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurang penuh dan mahkota kelak milikku. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurang ku teguh dan mahkota kelak milikku. Salib itu ku junjung penuh
Tuhan, Engkau selalu memberikan kami perlindungan, penyertaan kami setiap hari, pagi dan malam. Tuhan, Engkau selalu melindungi kami setiap saat, bukan berikan kami jalan yang lurus. Tuhan, jauhkan kami dari kuasa-kuasa jahat. Tuhan, Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, kasih setiamu kepada keluarga kami. Kami percaya Tuhan selalu memberikan kami pikiran yang terang. Roh Kudus-Mu selalu ada di hati kami. Tuhan, Bapa di surga, pada malam ini Tuhan, di semua keluarga kami berdoa untuk Pak Yakub ya Tuhan, yang selalu memberikan Tuhan apa yang selalu diberikan di dalam firman Tuhan. Berikan roh penerangan Tuhan, pikiran yang terang Tuhan. Engkau selalu memberikan kekuatan, kesehatan di dalam tubuhnya ya Tuhan. Engkau selalu memberikan hikmat Tuhan. Apa yang dilakukan, apa yang direnungkan, Tuhan selalu sertai. Engkau lindungi ya Tuhan. Di dalam mungkin pekerjaan yang barunya Tuhan, Engkau tuntun ya Tuhan. Tuhan yang memberikan semuanya itu. Kami percaya Tuhan selalu ada, selalu menuntun yang benar Tuhan. Jauhkan dari kuasa-kuasa jahat Tuhan. Berikan Tuhan kiranya yang di dalam tubuhnya ada benjolan-benjolan. Kami percaya Roh Kudus dalam nama Yesus Masias Kau sembuhkan, keluarkan dari segala penyakit di tubuhnya Tuhan. Hancurkan ya Tuhan benjolan-benjolan itu. Kami percaya dengan kuasa Tuhan yang selalu memulihkan Tuhan, memberkati, melindungi, mengeluarkan segala penyakit di dalam tubuhnya. Bapa yang di surga, pada malam ini Tuhan kami juga berdoa untuk Bapak Lewi ya Tuhan, dan Ning, kiranya di dalam pergumulannya setiap hari Tuhan, tolonglah Bapak Lewi ya Tuhan di dalam perekonomian. Engkau berkati Tuhan tokonya yang dikelolanya. Tuhan lindungi, Tuhan beri jalan keluarnya. Tuhan berkati kesehatan khususnya Ning ya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu tuntun. Tuhan berikan kekuatan kesehatan di tubuhnya yang lemah. Kuatkan ya Tuhan. Kiranya selalu mencari wajah Tuhan, bersekutu bersama keluarganya. Juga Pak Lewi Tuhan berikan kekuatan, semangat hidupnya yang selalu mendampingi Ning Tuhan. Jangan selalu berkeluh Tuhan, berikan kebahagiaan, damai sejahtera di dalam keluarganya Tuhan. Juga mungkin anak-anaknya yang selalu setia merawat Ning Tuhan dan membantu. Pulihkanlah ya Tuhan keluarga ini Tuhan. Kau berkati ya Tuhan di dalam setiap apa yang dikeluhkan tiap hari Tuhan. Engkau selalu berikan jalan keluarnya. Engkau selalu berkati khususnya Pak Lewi ya Tuhan yang selalu menemani Ning. Engkau berikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran Tuhan. Bapa yang di surga, kami percaya juga, kami doa untuk Maria Dawati yang di dalam pergumulannya Tuhan, di dalam pekerjaannya. Engkau selalu mendampingi setiap hari. Engkau selalu berkati kekuatan, kesehatan di dalam pekerjaannya. Engkau selalu memberikan kebaikan teman-temannya, juga bosnya ya Tuhan. Didik, berikan kebaikan untuk mengerjakan suatu hal apa yang dikerjakan di dalam kantornya Tuhan. Kau lindungi ya Tuhan Maria Dawati di dalam berjalan bersama di dalam pekerjaannya, dan juga membantu saya setiap hari Tuhan. Kami percaya Roh Kudus selalu menolong kehidupan Maria Dawati. Tuhan, kami juga berdoa untuk toko Omega yang saya kelola setiap hari ya Tuhan. Tuhan, Kau tahu apa kumpulan kami. Tuhan selalu melindungi kami, memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan atas pekerjaan ini. Tuhan selalu memberikan apa yang saya kerjakan. Tuhan tuntun kami Tuhan. Jauhkan dari kuasa-kuasa jahat di tempat kami. Hanya Roh Kudus
yang masuk di toko kami. Amin. Kau berkati ya Tuhan, apa yang saya jual, Tuhan selalu turut Iya. membantu saya, orang-orang yang masuk Iya. belanja kepada kami. Sekali Kau lindungi, jauhkan dari kuasa-kuasa jahat di tempat kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau selalu melawat kami, memberkati kami, melindungi kami setiap hari, dan selalu menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami juga teringat anak kami yang jauh dari tempat ini, dari rumah ini, yang di Makassar, yang mungkin sendirian. Tuhan selalu mendampingi, Tuhan mendampingi, kirim malaikat-Mu menjaga Ruben walaupun di kos, pekerjaan, di segala tempat. Tuhan lindungi dalam pekerjaannya. Tuhan selalu berhadapan dengan atasan dan temannya sekerja. Tuhan berikan hatinya yang baik dalam pergumulannya. Tuhan Kau lindungi, berikan hikmat Tuhan. Ruben Wahyu Santoso juga di masa depannya, Tuhan Kau berkati, benahi hidupnya. Semuanya ini Tuhan yang selalu mengatur kehidupan. Tuhan berkati, berikan jalan keluar, berikan jalan lurus untuk Ruben Wahyu Santoso Tuhan. Kami percaya anak ini Tuhan Kau berikan kebaikan yang di usia 31 tahun ini Tuhan. Kau lindungi dalam pekerjaannya Tuhan, yang pekerjaan selama-lamanya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus selalu menuntun Ruben Wahyu Santoso. Berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Bapa di surga, juga malam ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang di Surabaya, Jombang, Malang, Jember, dan lain sebagainya Tuhan. Kami percaya Engkau berkati mereka, kiranya dalam perekonomian Engkau berkati usaha, kesehatannya, kiranya dalam pergumulannya Tuhan Kau lindungi, juga selalu mencari wajah Tuhan, bersekutu bersama keluarga mereka masing-masing. Tuhan, kami percaya di dalam hidupnya orang-orang yang di desa, Tuhan yang tidak mengerti, Tuhan tegur hatinya, berikan Roh Kudus-Mu selalu mencari wajah Tuhan dan selalu pergi beribadah Tuhan. Kau berkati mereka masing-masing ya Tuhan. Kira yang sakit Kau kuatkan, yang pernah Tuhan rasakan mereka Tuhan mencari hadirat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami doakan untuk tetangga kami ini Tuhan, juga di RT 7 Blemben, kiranya yang Kau sakit Tuhan, malam ini kami juga teringat tetangga kami ini Pak Bambang Nugroho ya Tuhan, yang sakit kanker mulut Tuhan. Tuhan Kau jamah Tuhan, Kau jamah, Kau sembuhkan dengan tangan Tuhan. Walaupun dia tidak percaya, tapi Tuhan punya kuasa. Saya tidak bisa mendoakan yang terbaik. Kau sembuhkan ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan, juga kebaikan tetangga kanan kami ini Tuhan. Berikan kebaikan hatinya masing-masing, selalu menyapa dan tersenyum. Bapa di surga, malam ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kau berkati dari presiden dan wakil sampai jajaran, sampai RT RW Tuhan. Kau selalu melindungi rakyat Indonesia Tuhan. Kedepannya Tuhan, dan juga akan ada presiden yang baru Tuhan. Berkati ya Tuhan, kiranya juga dia takut akan Tuhan untuk mengambil keputusan. Tuhan selalu ikut campur dengan segala masalah pekerjaan di Indonesia ini Tuhan. Berikan ya Tuhan yang terbaik untuk juga rakyat kecil ini Tuhan. Kau lindungi, berikan pekerjaannya untuk masyarakat yang kecil Tuhan. Tuhan, kiranya juga para menteri-menteri Tuhan, gubernur dan wakil segala masyarakat di Indonesia ini Tuhan, kiranya bekerja dengan benar dan takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam ini Tuhan, di dalam persekutuan ini kami serahkan ke tangan-Mu, dan juga kami akan terus malam ini akan beristirahat Tuhan, tidur. Engkau melindungi kami, Engkau sertai kami, Engkau mengirim malaikat-Mu Tuhan, memberikan nafas kami dengan gratis. Tuhan berikan kesehatan
sampai besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat dan beraktivitas dengan baik. Terima kasih Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, lawatan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Masihi. Kami mengucap syukur. Haleluya. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya ya Bapa. Sungguh luar biasa. Sungguh kuasa-Mu sangat dahsyat. Engkau tidak ada duanya di muka bumi ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan, perkenanan, perlindungan, kebersamaan Tuhan dengan kami pada malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Mari sekarang kita angkat tangan kita mohon berkat Tuhan. Yefarehecha feis mereka, ya Yahweh panah eleka ikuneka, Yisa Yahweh panah eleka, beyasim leka shalom. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Bapak Yahweh menjaga kita. Bapak Yahweh menyinari kita dengan wajah-Nya. Bapak Yahweh bermurah hati kepada kita. Dan Bapak Yahweh mengangkat wajah-Nya atas kita dan memberikan damai sejahtera kepada kita. Amin. Yefareka, Yeismereka, Yefareka, Ya Yahweh, Panafeleka, Fikuneka, Yefareka, Yeismereka, Yahweh para pelekan bikunekan beyasimlekan shalom shalom. Ibadah selesai, Bapak Yahweh memberkati kita semua.